dengan tema bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alam. Maksudnya di situ mengidentifikasi itu adalah menemukan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita dan mereka untuk itu kita akan bahas tentang peta. Pernahkah kalian melihat peta? Pernah. Dan seperti ini adalah gambar peta. Ya, ini yang kalian buat ini adalah peta Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan peta. Nah, apa itu peta? Kemudian apa itu fungsi peta? Sebelumnya itu kalian akan menyimak sebuah video di mana penjelasan tentang peta semua ada di dalam sini. Ya, silakan simak video di atas, nak. Kemudian kalian mencatat hal-hal yang penting. Yang apa yang kalian lihat dan dengar, kalian catat ya. Kalian suaranya dengar. Seru ya. Kalian mencatat ya yang penting-penting. Kata itu tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa peta. Ternyata peta sudah mulai pada abad ke-7 Masehi yang dibuat pada permukaan abad perak. Pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator. Namun pada saat itu, peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya. Lalu gimana dengan perdagangan sekarang? Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan. Kita khusus peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan permukaan bumi secara spesifik. Dan peta keberadaan juga. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1/5000 sampai skala 1/250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ya. Skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1/500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk dikali. Ya, peta skala kecil itu bisa dilihat dengan jelas. Ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta. Ya, judul peta namanya peta Bali. Kalau di sini namanya sejarah kerajaan Hindu. Judulnya. Garis astronomi pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol digunakan pada peta. Jadi kalau simbol segitiga itu namanya gunung. Jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka. Contohnya, salah 1/250.000 yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi.
dan ada juga kepala garis. Lalu, apakah ada arti warna pada mereka? Nah, ada juga artinya itu warna pada PK. Adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah. Dataran rendah warna hijau. Itu digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta. Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui, dan akun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Piko, bisakah kamu mengajari aku? Dengan demikian, benang diletakkan berdasarkan tentuan pada peta. Lalu benang tersebut diukur dengan garis. Dengan demikian, aku dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Setelah kalian mendengarkan dan melihat video di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa peta itu adalah, siapa yang bisa? Peta itu adalah menggambarkan suatu wilayah atau tempat tinggal kita. Iya, bagus, tepuk tangan buat anak tadi. Nah, jadi peta itu adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Nah, apa fungsi peta? Sekarang ada namanya bentuknya sebagian besar berada. Ya, ini. Maksudnya di sini Indonesia merupakan negara kepulauan karena hampir 70% luas. Apalagi kalau negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Iya. Itu adalah sebagian penduduknya. Ya, siapa tahu ada yang tahu apa itu negara agraris atau agraria? Ya, siapa yang bisa? Ya, Ainun. Negara agraris adalah negara yang sebagian besarnya rakyatnya bermata seharian bercocok tanam. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Ainun. Ya, jadi Indonesia sebagai negara agraris itu adalah sebagian besar penduduknya dia bermata pencaharian sebagai pertanian atau petani. Nah, siapa yang di sini orang tuanya atau neneknya sebagai petani? Setiap pagi bapak saya biasanya pagi-pagi pergi ke sawah untuk melihat padi yang sudah ditanam. Setelah saya pulang sekolah, saya mengantarkan makanan dan minuman kepada bapak saya. Iya, tepuk tangan buat Rara. Katanya dia pagi-pagi bapaknya pergi ke sawah untuk melihat padi yang sudah dia tanam. Nah, dia pulang sekolah, dia bawakan makanan dan minuman supaya bapaknya minum. Ya, dan siapa lagi? Yang selain pertanian kayak padi, kayak jagung. Saya adalah cucu dari nenek seorang petani jagung. Setiap pagi sesudah nenek saya sarapan, dia langsung pergi ke kebunnya untuk melihat jagung yang sudah dia tanam. Ternyata Timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Barat Barat Samudra Hindia. ya, kita ulang dulu
Lantas juga